Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini saya dapat berpartisipasi dalam pengajuan sertifikasi dosen. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafika Nur Siregar, SKAP Nurse MKAP dengan NIDN 0108049302. Saya adalah salah satu dosen Stikes Malahayati Medan dengan program studi D3 Keperawatan. Latar belakang pendidikan saya menempuh pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2015 dan melanjut ke pendidikan profesi nurse dengan lulus tahun 2016. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan ke Magister Keperawatan pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Adapun deskripsi yang akan saya jelaskan, yang pertama terkait deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran mata kuliah, kemudian yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, dan yang kelima adalah sistem penilaian. Pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah keperawatan luka. Keperawatan luka merupakan mata kuliah penciri di program studi D3 Keperawatan Stikes Malahayati Medan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan luka yaitu mampu menginterpretasikan sistem integumen, mampu menganalisis dan melaksanakan asuhan keperawatan luka, menjelaskan jenis-jenis luka dan keperawatan luka. Materi pembelajaran keperawatan luka yang pertama mampu menjelaskan anatomi fisiologi kulit, mampu menjelaskan patologi dan kerusakan kulit, mampu menjelaskan konsep perawatan luka lembab, mampu menjelaskan fisiologi penyembuhan luka, mampu menganalisis dan menetapkan pengkajian pada keperawatan luka, mampu melakukan persiapan dasar luka atau yang disebut dengan wound bed preparation, mampu mengenal jenis balutan luka, mampu menjelaskan perawatan luka akut, mampu menjelaskan perawatan luka diabetes mellitus, mampu menjelaskan perawatan luka dekubitus, mampu menjelaskan perawatan luka kanker, mampu menjelaskan perawatan luka kolostomi, mampu menjelaskan perawatan luka bakar, dan mampu menjelaskan perawatan luka tracheostomi. Metode pembelajaran pada keperawatan luka yaitu ada metode ceramah, kemudian problem based learning atau yang biasa disebut dengan metode pembelajaran PBL, kemudian metode pembelajaran tutorial. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah keperawatan luka yaitu terdiri dari kehadiran 20%, hasil proyek 15%, kuis 10%, tugas 10%, UAS 25%, dan UTS 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan luka yang saya ampuh. Untuk kemudian mari kita lihat bersama aktivitas pembelajaran keperawatan luka yang akan saya sampaikan pada pertemuan keempat tentang materi fisiologi penyembuhan luka, di mana hasil akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan fase penyembuhan luka, menjelaskan tipe penyembuhan luka, menjelaskan tipe luka berdasarkan waktu penyembuhannya, menjelaskan tipe luka berdasarkan anatomi kulit, dan menjelaskan tipe luka berdasarkan warna dasar luka. Mari kita lihat bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu.
keempat ya, di keperawatan luka kita akan masuk ke topik yang keempat, itu judulnya ada fisiologi penyembuhan luka. Nah, sebelum kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang keempat ya, terkait fisiologi penyembuhan luka. Nah, tujuan yang diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan fase penyembuhan luka, kemudian tipe penyembuhan luka, tipe luka berdasarkan waktu penyembuhan, kemudian tipe luka berdasarkan anatomi kulit, dan kemudian tipe luka berdasarkan warna dasar kulit. Ini nanti capaian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait fisiologi penyembuhan luka. Ya, nah berdasarkan luka tersebut, dari luka ini, apakah luka ini masih bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Dengan warna luka warna kuning, ini lukanya sudah membaik atau tidak? Belum. Apa alasannya? Ada yang bisa membantu? Saya Ya. karena kita tampak lukanya berwarna kuning Bu, itu menandakan bahwasanya terpapar oleh bakteri. Oke, betul ya. Ini telah terpapar bakteri. Untuk memperdalami warna dasar luka, kita akan pelajari pada hari ini ya. Luka itu gangguan atau kerusakan integritas kulit dan fungsi jaringan pada tubuh sehingga terlepasnya lapisan pelindung dari kulit. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, bahwa lapisan kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, ketika lapisan epidermis atau lapisan dermis telah terlepas dari struktur integumennya, itulah yang dikatakan luka. Ya. Nah, model perawatan luka. Dulu model perawatan luka ini itu berdasarkan dry wound atau perawatan luka kering. Ya. Nah, kemudian dengan seiringnya berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan kemudian banyaknya ilmuwan yang meneliti, itu berkembang pesatlah menjadi perawatan luka konvensional. Nah, kalau di rumah sakit sampai saat ini belum semuanya yang menerapkan perawatan luka dengan teknik MOIS. Perawatan luka itu masih banyak kita lihat perawatan luka seperti ini. Masih ada nampak? Masih ya. Kita pergi kehidupan kita sehari-hari masih begini perawatan luka kita ya. Nah, kemudian lanjut ke perawatan luka konvensional ya, di mana plaster buat di atas 1, di atas 2 gitu ya. Ini masih ada kita jumpai? Masih, Bu. Masih ya. Kemudian perawatan luka modern. Ini sudah ada pernah lihat? Belum ya? Nah, ini perawatan luka moist wound healing atau perawatan luka lembab. Nah, inilah yang sekarang yang dianjurkan terkait perawatan luka. Ya. Apa sih beda antara perawatan luka konvensional dan modern atau zaman dahulu sama sekarang? Maksudnya yang kita bedakan itu ini kan. Apa sih beda perawatan luka yang ini dengan perawatan yang sudah tertutup? Ya, itu yang kita bahas hari ini. Nah, perawatan luka konvensional ini perawatan luka kering. Karena untuk modern itu perawatan luka lembab. Ya, kita gunakan prinsip perawatan lukanya sudah beda antara kering dengan lembab. Kemudian perawatan luka lengket pada area luka. Jadi ketika kita lakukan GP, kalau di rumah sakit namanya GP ya, ganti perban ya. Nah, ini ketika kita ini contohnya ya, misalnya ada luka. Ketika kita lakukan ganti perban, nah jaringan kulit yang ada di sini itu ngikut ke kasar. Nah, ketika dia
dia sudah ngikut ke kasa, jaringan yang sudah tumbuh itu rusak kembali dia. Jadi itulah yang memperlama luka itu lama sembuhnya. Ya, beda dengan perawatan luka modern. Kalau perawatan luka modern, ketika kita lakukan ganti korban, itu jaringan luka yang sudah tumbuh yang namanya granulasi itu tidak akan ikut dalam pada pelepasan ikut pada kasanya ya. Kemudian konvensional ini kasanya meninggalkan serabut, ya kan? Kalau kita ganti korban itu pasti serabut-serabut kasanya itu menempel nih pada bagian lukanya. Nah, kalau kita bersihkan dia, nah berdarah dia. Setelah berdarah kembali lagi dia ke tahap awal, sementara sudah tumbuh di jaringannya. Bukan tambah bagus, tapi menimbulkan luka di atas luka lagi. Jadi makin banyak lukanya, makin parah gitu ya. Kemudian perawatan luka modern ini tidak meninggalkan serabut ya, beda ya. Kemudian nah ini yang Ibu bilangkan tadi bahwa jika konvensional pertumbuhan jaringan ini lambat ya. Kenapa? Karena sudah tumbuh, ketika kita buka korban ngikut lagi dia menempel ke bagian kasarnya sehingga menyebabkan luka di atas luka. Nah, kemudian jika modern ini kan tekniknya moist nih. Ketika kita buka korban dia itu jaringannya tidak ikut. Jadi tetap dia dengan proses penyembuhan sesuai dengan masa dan waktunya. Nah, kemudian konvensional itu infeksinya lebih banyak. Kenapa Ibu bilang lebih banyak? Karena bisa kita lihat ya. Nah, dari sini ini mikroorganisme bisa masuk atau tidak? Bisa ya. Dari sini bisa mikroorganisme bisa masuk. Ketika mikroorganisme sudah masuk, apa yang terjadi? Terjadi infeksi, terjadi inflamasi di dalam tubuh. Kemudian untuk konvensional itu perawatan lukanya tertutup ataupun terbuka, sementara yang modern ini itu perawatan luka tertutup ya. Jadi kalau misalnya kering, banyak di kehidupan kita sehari-hari bisalah kita terapkan bahwa ketika ada luka itu tidak boleh dibuka seperti itu ya. Kenapa? Karena mikroorganisme yang ada di sekitar kita itu akan menempel ke bagian permukaan luka. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya infeksi pada bagian luka. Kalau sudah infeksi, apa yang terjadi? Terjadinya peradangan. Kalau misalnya tidak terjadi nekrotik, alhamdulillah. Tapi kalau ketika terjadi nekrotik, makin parah lagi, gitu ya. Siapa sih yang menemukan perawatan luka modern ini ataupun yang dikatakan konsep bapak lah ya, Bapak Mosmun Giling lah kita panggil ya, Bapak Mosmun Giling ini Ibu nggak kenal juga siapa dia. Tapi dialah yang menemukan, ya kan? Nggak kenal juga Ibu siapa dia, tapi namanya si Profesor George Winter inilah yang menemukan si perawatan luka modern ini ya. Ini kita pelajari terkait perawatan luka ya, perawatan luka yang kebetulan penciri kita di Stikes Malahir ini. Jangan nanti ketika sudah alumni dan jadi rekan sejawat ya, nanti kalau dari sini jadi rekan sejawat kami ya kan, jangan lagi menggunakan perawatan luka konvensional. Nah, nih ini dia fisiologi proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini ada 3. Yang pertama inflamasi. Inflamasi ini terjadi antara 1 sampai 4 hari, bisa sampai 5 hari. Kemudian pada fase granulasi ini terjadi 5 sampai 21 hari. Nah, kemudian pada fase epitelisasi ini terjadi antara 22 hari sampai 1 tahun, paling maksimal itu 2 tahun. Ya, apa Bu fase inflamasi? Fase inflamasi ini terdiri dari 2 kejadian. Ini 2 kejadian terjadi nih. Yang pertama vaskularisasi. Vaskularisasi ini mulai dari pertama kali kita terkena sayatan, misalnya lah terkena pisau, terkena apa lah ya, pertama kali hingga 5 detik berarti terjadinya pengeluaran hemoglobin ataupun pengeluaran darah. Kan kita terkena sayat nih, berdarah. Nah, itulah fase vaskulasi yang terjadi di inflamasi. Ya, kemudian terjadi peradangan. Inflamasi ini peradangan. Fase inflamasi ini apa yang terjadi reaksi tubuh di dalam tubuh kita? Terjadi perlawanan
mikroorganisme di dalam tubuh. Jadi kita bisa jadi demam, kemudian perubahan bentuk luka. Jadi bagian luka ini pada bagian di pinggirnya ini terasa panas. Kalian pernah luka nggak? Pernah luka kan? Ketika luka di pinggiran ini rasa panas nih, berdenyut, panas, bisa jadi demam kita. Nah, ketika sudah terjadi hal seperti itu, berarti ada perlawanan tubuh terhadap luka. Siapa yang melawan? Leukosit di dalam tubuh kita. Siapa sih leukosit ini? Saudara putih kita yang melawan, ya kan? Nah, itulah yang terjadi di fase inflamasi. Kemudian di fase granulasi ini pembentukan granulasi ataupun pertumbuhan sel kulit baru. Itulah yang dikatakan ketika kita merawat luka dengan perawatan luka kering. Nah, sudah di hari kelima nih kita ganti korban. Bisalah di bagian inflamasi kita ganti korban dia masih berdarah. Nah, untuk menjadi granulasi dia butuh 5 hari loh. Minimal 5 hari dia biar bisa membentuk jaringan baru. Nah, sudah terbentuk jaringan baru, datanglah kita nih sok paten, sok hebat nih. Nah, kita bersihkan luka. Nah, berdarah lagi. Nah, kan jadi granulasinya yang butuh 1 sampai 5 hari membentuk granulasi rusak lagi. Kembali lagi dia ke fase awal. Makanya terjadi namanya luka ini sembuh. Ya, kemudian fase epitelisasi ini proses penyembuhan. Disitulah nanti misalnya warna kulit ini kan, jadi dia setara dengan kulit kita. Ya, kemudian terjadinya keloid, itulah terjadi di fase epitelisasi. Ya, itu butuh waktu antara 22 hari sampai 1 tahun. Nah, sampai di sini paham? Fisiologi proses penyembuhan luka ada 3 tahap. Yang pertama tahap inflamasi, epitelisasi, kemudian granulasi dan epitelisasi. Kemudian granulasi berapa lama? 5 sampai 21 hari dan epitelisasi butuh waktu berapa lama? 22 hari sampai 1 tahun. Oke, 22 hari sampai 1 tahun. Nah, kita lihat tipe penyembuhan luka. Tipe penyembuhan luka ini kita ada 3 tipe. Yang pertama penyembuhan luka secara primer, kemudian sekunder, dan kemudian tersier. Ya, apa sih Bu untuk penyembuhan luka secara primer ini? Secara primer itu misalnya luka yang terkena seksio sesarian. Jadi luka ini kita luka nih, tapi bisa disatukan lagi. Nah, dengan apa disatukan? Dengan hekting atau dengan jahitan luka. Untuk bagian sekundari, sekunder itu tipe penyembuhan sekunder itu misalnya pada luka dekubitus. Beda ya, beda luka dekubitus sama ulcus dekubitus, beda ya. Luka dekubitus sama ulcus dekubitus itu beda. Nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-8 maupun pertemuan ke-9. Apa sih beda antara luka dekubitus sama luka diabetes ya, itu beda ya. Nah, kemudian tersier, untuk penyembuhan luka tersier ini, nah bisa kita lihat. Misalnya nih, kita nih pasca operasi, baik dia pasca operasi appendectomy ataupun SC, ya. Kita nih sudah operasi nih. Kemudian bekas operasinya nih terjadi infeksi. Kenapa? Karena kesalahan dalam perawatan luka. Bisa jadi dibuatnya situ tembakau atau betadine atau apalah dibuat jamuan-jamuan yang mempercepat penyembuhan dia. Nah, infeksi lah dia. Jadi jahitannya itu lepas. Nah, disinilah tipe penyembuhan luka tersier ini. Sudah lepas jahitannya. Pernah lihat orang yang pasca SC kemudian datang ke fasilitas pelayanan, luka SC-nya lepas. Nah, itulah bisa membedakan antara tipe penyembuhan luka ya. Ada primer, sekunder, sama tersier. Nah, berdasarkan waktu penyembuhan luka, kita semua hapus dulu lah biar. Berdasarkan penyembuhan luka itu luka ada dibagi 2. Ada luka akut, ada luka kronis. Luka akut bisa dikatakan luka akut itu apabila sembuh tidak lebih dari 21 hari. Itu yang dikatakan dari fase inflamasi ke fase granulasi.
Oke, kemudian luka kronis itu sembuh antara 2 sampai 3 bulan. Ya, bisa jadi ke 1 tahun ya. Biasanya luka akut ini bisa dibagi menjadi luka operasi, luka trauma. Trauma ini bisa dari percikan air panas, percikan api ya. Kemudian luka bakar ya. Inilah yang dikatakan luka akut. Apa bedanya Bu luka akut sama luka kronis? Nah, luka akut ini apabila sembuhnya tidak lebih dari 21 hari sesuai dengan rentang waktunya. Kalau sudah lebih dari 21 hari, misalnya dia luka operasi tapi nggak sembuh juga 21 hari, kenapa? Terjadi infeksi, udah dia masuk ke luka kronis. Bisa ya membedakannya ya. Nah, sementara luka kronis itu luka diabetes, kemudian luka dekubitus, luka pembuluh darah, kemudian luka kanker. Ya, bisa kita bedakan antara luka akut dan luka kronis. Apa tadi luka akut? Luka yang sembuh. Oke, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke. Ya, silakan Dita. Luka akut ialah luka yang terjadi penyembuhannya selama 21 hari, sedangkan luka kronis ialah penyembuhan yang terjadi 2 sampai 3 bulan. Oke. Yang sembuh 21 hari, sementara luka kronis itu sembuh 2 sampai 3 bulan, bisa sampai untuk perbaikan ininya sampai 1 tahun. Nah, tipe luka berdasarkan anatomi kulit. Anatomi kulit itu ada 3 lapisan. Lapisan epidermis, dermis, dan epidermis. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami luka ulcus decubitus ataupun luka decubitus, nah ini contohnya. Ini luka decubitus. Nah, luka decubitus ini kan luka. Sadar nggak kalau kita di sekeliling dia ada undermining goa. Jadi ini nih dia luka. Tapi kalau kita masukkan pinset ataupun sejenis untuk pengukuran luka, dia masuk nih ke dalam. Itulah yang dikatakan undermining ya. Tapi masih bisa kita ukur berapa goanya. Misalnya ada pengukurnya, berarti underminingnya 3 cm. Gitu ya, 3 cm. Itulah pada stadium 4. Jadi kalau misalnya perawatan luka decubitus itu jangan kita hanya berpatokan pada penampang lukanya saja, tidak, karena bisa jadi ini bagus jaringannya, tetapi pada bagian dalam itu terbentuk undermining ataupun luka ya di dalamnya. Kemudian stadium selanjutnya unstable, yaitu tidak terukur. Jadi dia ada luka, goanya dalam, mau kita colokkan ke dalam pun dia sampai ke dalam itu. Jadi nggak terukur berapa kedalaman underminingnya, itu dia tidak terukur sama sekali. Bagaimana cara perawatannya? Nah, itu kan ada perawatan lagi kita khusus untuk mempelajari terkait luka ulcus decubitus. Luka berdasarkan anatomi berapa stadium? 4 stadium. Ada 4 stadium, 1 yang tidak terukur ya. Nah, ini Ibu lihat tipe luka berdasarkan warna luka. Dari ketiga warna luka ini, warna mana yang bagus? Warna merah. Kenapa warna merah? Berarti jaringannya masih bisa disembuhkan. Ada lagi? Yang lain? Ini warna merah katanya. Karena kalau warna merah ini jaringannya bisa disembuhkan. Ada lagi yang lain? Setuju warna merah? Atau ada warna hitam, dia bilang gini, Bu, mama aku bilang kayak gini Bu, kalau ada warna hitam itu sembuh lukanya, dah kering dia Bu. Nah, ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Ya jujur aja. Ada kayak gitu? Kata mama aku kan Bu, katanya dia pakai aku nih. Kata mama aku kan Bu, kalau warna hitam ini udah kering dia nih Bu, udah sembuh. Bapak aku kayak gitu juga Bu. Kalau dari ladang dia kena cangkul, habis itu luka dia kering dia sembuh itu Bu. Nah, itu persepsi yang salah. Jadi ini kita maksudnya meniti siratal mustaqimnya itu yang agak benar lah dulu ya. Ya, jadi kita lihat tipe dasar warna luka itu ada merah, kuning, sama hitam. Jadi kalau warna merah ini berarti pembentukan granulasinya sudah bagus, vaskularisasinya sudah bagus.
ya, tidak ada terjadi bopeng-bopeng di sini, ya. Jadi ini sudah bagus jaringannya. Nah, kalau warna kuning ini terjadi pus. Kalau kita lepas jaringan ini nanah banyak, dan itu memang harus kita keluarkan, harus kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, tidak akan terbentuk granulasi dalam granulasi luka. Kenapa? Karena akan dihambat oleh si nanah ini, ya. Kemudian pada luka yang hitam, ini luka yang sudah nekrotik, jaringannya sudah mati, ya. Ini yang harus kita sadarkan persepsi masyarakat yang masih banyak ya di sekitar kita yang mengatakan bahwa luka itu tidak butuh ditutup, luka itu tidak butuh dibalut gitu karena butuh oksigen ya. Ya ibu sadar, orang tua ibu juga menyatakan seperti itu ya kan. Gak usah kasih bantal luka itu, nggak masuk nanti udara itu nggak sembuh-sembuh. Bahkan malah dikatakannya kalau ada luka kayak gini sembuh lah katanya, padahal udah jaringannya udah mati gitu kan. Nah itu setelah kita pelajari ini harapannya nanti kita bisa memberikan edukasi kepada minimal lah orang terdekat kita, kalau nggak bisa orang yang terjauh, yang terdekat lah dulu kita berikan edukasi bahwa dengan luka yang seperti ini mengatakan bahwa ini luka jaringannya yang sudah mati, jaringannya sudah nekrotik. Bagaimana cara merawatnya? Ya memang harus kita lisiskan dulu. Kita lakukan tindakan debridement kepada luka tersebut, baru kita lakukan perawatan. Kalau kita tidak angkat jaringan mati, ini tidak akan terbentuk granulasi. Makanya banyak yang penyakit di kubikus ataupun penyakit luka diabetes itu terjadi amputasi. Sementara prinsip perawatan luka itu stop amputasi, ya. Lanjut, ini bisa kita bedakan kasus luka akut ya, ini akibat ini umbilikusnya, berarti ini menggunakan stapler itu menggunakan hektar ya, itu kasus pernah booming di zamannya ya, ternyata bisa lepas setelah berkegiatan. Nah inilah yang ibu katakan tadi, perawatan luka akut yang bisa sembuh berapa lama? 21 hari. Ini luka akut, ini akibat dari ini umbilikusnya, berarti ini akibat dari appendix, kemudian ini sayatan dan bisa disatukan kembali, ya. Kemudian kita bisa lihat luka kronis ini luka decubitus, kemudian pressure ulcer ataupun luka tekan. Nah ini pressure ulcer ataupun luka tekan. Biasanya kita bisa jumpai pada pasien-pasien yang mobilitasnya memang terganggu. Jadi nih Bu, adik saya yang umur 2 tahunan Bu, dia kayak sakit kuku Bu, kayak nanti kukunya tumbuh Bu, dari yang copot gitu jadi kayak udah tumbuh copot lagi gitu Bu, terus kulitnya mengelupas gitu Bu, udah diobatin kasih salep juga tetap kayak gitu Bu kaki dia Bu. Belum Bu. Coba cek dulu, bisa terjadi gangguan masalah autoimun biasanya, karena pelepasan kulit secara tanpa faktor yang jelas, ada luka apanya, biasanya itu terjadi karena akibat autoimun. Mungkin ada permasalahan pada autoimunnya adik, karena baru 2 tahun nih, kita nggak tahu nih apa yang terjadi ketika dalam kandungan ataupun ketika masa tumbuh kembang dia. Tapi dengan kondisi yang seperti itu bukan kita bahas bagaimana perawatan lukanya, karena kan kalau dia lepas dia akan tumbuh